Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recius Vika Mustahara, NIM A1Q1 20018, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tessa Idrasti, NIM A1Q1 20022. Oke, di sini kami akan membuat video mengenai pelaksanaan bimbingan karir, yaitu dengan setting individu dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman saya, yaitu Tessa yang sebagai klien dan saya sendiri sebagai konselor, yaitu tentang karir, di mana saudari Tessa ini menghadapi masalah tentang karir, yaitu berbeda pendapat dengan orang tuanya mengenai kota untuk melanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya, di mana Tessa ini kemauan dia yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi di luar dari kota tempat tinggal dia, tetapi orang tua dia menginginkan Tessa tetap berkuliah di tempat tinggal mereka. Dan selanjutnya kita akan masuk di proses pelaksanaan bimbingan karir, yaitu konseling individu. Oke, baik. Assalamualaikum. Ini dengan saudari Tessa. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Tessa? Baik, Bu. Oke, di sini kita akan melakukan proses konseling, di mana yaitu yang berkaitan dengan karir atau karir siswa. Mungkin pertama-tama saya akan menanyakan apa sih kesibukan Tessa sehari-hari? Kesibukan saya paling kayak ke sekolah, pulang sekolah, kalau bukan mengerjakan tugas ya pergi bermain bersama teman-teman, begitu saja. Oh iya, jadi kesibukannya kumpul kerja tugas. Kan di sini Tessa kan siswa kelas 12. Kalau boleh tahu, Tessa ini dari sekolah mana? Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Kuli Susu. Oke, kan kelas 12 itu sudah sudah dianukan tentang karir siswa. Jadi mungkin di sini saya akan menanyakan kepada saudari Tessa permasalahan apa yang Tessa hadapi tentang karir pada kelas 12 sekarang. Mungkin Tessa bisa memberitahu kepada saya permasalahan yang Tessa hadapi. Di sini permasalahan saya ada dua, yaitu saya dihadapkan dengan pilihan orang tua saya beda pendapat dengan orang tua saya tentang pilihan jurusan saya ke depannya. Tentang pemilihan jurusan. Terus bisa diceritakan sedetail mungkin? Orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah yang di dekat rumah saja, kayak satu kota begitu. Tetapi saya maunya di luar kota atau luar daerah, supaya saya bisa mendapat kayak teman kayak lebih banyak lagi dan menambah wawasan lagi. Oh, jadi di sini permasalahan yang Tessa hadapi itu di mana Tessa bingung antara mau mengikuti kemauan orang tua atau mengikuti kemauan sendiri untuk melanjutkan jenjang perkuliahan yang akan dilanjutkan setelah selesai kelas 12 sekarang. Terus kalau saya boleh tahu, kapan persis situasi yang Tessa hadapi ini terjadi? Situasi ini terjadi belum lama sih, kayak minggu lalu itu saya cerita sama orang tua tentang pemilihan jurusan tersebut, sehingga banyak perdebatan sama orang tua. Terus selain masalah tentang karena ada dua pendapat yang berbeda antara orang tua dan Tessa sendiri, apakah ada hal lain yang dihadapi Tessa tentang permasalahan karir Tessa untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan ke depannya? Tidak ada sih, menurut saya cuman itu saja. Jadi di sini permasalahan yang Tessa hadapi yaitu tentang
kemauan Tessa ingin melanjutkan perkuliahan atau jenjang perkuliahan di luar dari kota atau tempat tinggal Tessa. Tetapi orang tua Tessa menginginkan Tessa kuliah di kota tempat tinggal Tessa saja. Mungkin karena orang tua Tessa tidak ingin berjauh-jauh dari Tessa sendiri, tetapi Tessa inginnya melakukan sosialisasi atau memiliki teman selain yang ada di kampung atau tempat tinggal Tessa. Kemudian yang saya tanyakan itu harapan atau tujuan yang ingin Tessa capai itu apa? Harapan saya bisa memilih ke jurusan yang tepat sehingga orang tua saya juga bisa menyetujuinya. Jadi Tessa ingin melanjutkan sesuai dengan kemauan Tessa, dan orang tua Tessa diharapkan dapat mengikuti kemauan yang Tessa mau. Apakah ada tujuan lain atau harapan yang ingin Tessa capai selain orang tua Tessa itu menyetujui pendapat Tessa mengenai jurusan yang akan dipilih Tessa, yaitu di luar kota? Tujuan lainnya kayaknya tidak ada sih. Jadi tujuannya Tessa itu yang Tessa paling harapkan yaitu orang tuanya menyetujui tentang pilihan karir atau pilihan jurusan yang Tessa ingin lanjutkan di perguruan tinggi. Mungkin jika dimisalkan permasalahan Tessa ini yaitu tentang bedanya pendapat tentang jurusan yang ingin Tessa pergi, mungkin dari skala 0 sampai 10 itu Tessa masuk di skala berapa? Skala 0 itu yang paling tidak tertekan, dan skala 10 itu yaitu tertekan. 5 sih. Skala 5. Maksudnya di skala 5 itu Tessa merasakan hal apa? Kayak itu kan skala 5 kayak yang di tengah-tengahnya yang 0 sampai 10. Itu berarti kayak kita bingung, itu ya, merasa bingung dihadapkan dengan pilihan tersebut. Kemudian di dalam situasi yang Tessa hadapi ini, apa yang akan Tessa lakukan? Yang maksudnya kan di situasi Tessa yang lagi dihadapi ini yaitu permasalahan tentang jurusan yang beda pendapat sama orang tua. Jadi mungkin ada nasihat apa, maksudnya untuk dirinya sendiri Tessa itu ke depannya bagaimana tentang permasalahan yang Tessa hadapi ini? Ke depannya itu inginnya bagaimana? Ke depannya pasti ingin menjadi lebih baik lagi dan dapat memilih pilihan sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki. Apakah Tessa menginginkan penurunan skala dari, mungkin kan Tessa tadi memilih skala 5. Jadi apakah Tessa ingin menurunkannya dari skala 5 itu ke skala yang lebih baik? Mungkin dari skala 0 sampai 10 itu Tessa memilih skala berapa? Iya, saya mau menurunkan ke skala, kalau bukan 3 atau 2 lah. Oke, skala 3 atau 2. Jadi maksudnya itu bagaimana? Kan pasti kalau skala di antara skala 2 dan 3 itu kayak di situ saya sudah memilih, maksudnya sudah kayak memantapkan pilihan saya, tetapi masih kayak ragu juga. Intinya kayak sudah memilih tapi masih ragu gitu. Oke. Jadi Tessa ingin menurunkan dari skala 5 ke skala 3. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan Tessa dalam menyelesaikan masalah ini? Saya akan membicarakannya kembali kepada orang tua saya, dan yang intinya berkomunikasi dengan baik sehingga kita dapat menyelesaikan ini bersama-sama. Oke. Jadi di dalam proses konseling ini
yaitu tentang pelaksanaan bimbingan karir ya secara individu, di mana Tessa ini menghadapi masalah mengenai beda pendapat tentang jurusan atau kota untuk mengambil jurusan berbeda dengan orang tua, di mana Tessa menginginkan jika kuliah nanti ingin kuliah di luar dari tempat tinggal Tessa, tetapi orang tua Tessa menginginkan untuk berada di kampung tempat tinggal Tessa. Terus di sini Tessa bingung dengan permasalahan itu. Kemudian tindakan yang harus diambil Tessa itu yaitu membicarakan kepada orang tua Tessa agar orang tua Tessa itu dapat memahami atau menerima apa kemauan Tessa untuk melanjutkan perguruan tinggi di luar kota atau tempat tinggal Tessa. Jadi begitu kan? Iya, begitu. Oke, mungkin kita sudah tahu permasalahan apa yang Tessa hadapi, dan Tessa juga sudah tahu tindakan apa yang harus dilakukan Tessa, terus situasi bagaimana yang dihadapi Tessa, terus skala apa yang diambil Tessa dari yang terendah sampai yang tertinggi yang bisa diubah dari skala 5 ke skala 3. Mungkin proses konseling tentang pelaksanaan bimbingan karir ini kita cukupkan saja. Mungkin jika saya ada salah kata dalam proses konseling ini, saya mohon maaf dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak.